Drama sampah yang sering kalian ketawain di TikTok yang ceritanya tentang CEO kaya raya, nyamar jadi pengemis atau pemuda miskin yang ternyata anak tunggal pengusaha naga, sebenarnya adalah mesin pencetak uang paling jenius abad ini. Kalian mungkin mikir, siapa sih orang bodoh yang nonton ginian? Tapi faktanya, industri drama pendek ini bernilai miliaran dolar dan berhasil memanipulasi cacat psikologis terbesar di dalam otak kita. Hari ini kita bongkar kenapa konten yang kelihatan murahan ini justru punya retention rate paling mematikan di dunia digital. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kalian subscribe dan share video ini agar gak ada yang hidupnya kacau karena menyamakan pahitnya kehidupan dengan tontonan drama pendek. Belakangan, kalau kalian buka media sosial, kalian gak bisa lari dari tren yang satu ini. Fenomena mikrodrama berdurasi 1-2 menit per episode ini lagi meledak secara global. Di Cina, market cap industri ini sudah melampaui box office bioskop konvensional. Di Amerika dan di Indonesia, aplikasi drama pendek ini meraup jutaan dolar tiap bulan langsung dari dompet penonton yang rela bayar demi buka episode selanjutnya. Pertanyaannya, kenapa generasi digital yang katanya punya attention span lebih pendek dari ikan mas koki tiba-tiba betah mantengin cerita klise ini sampai berjam-jam? Jawabannya bukan karena kualitas aktingnya yang keren, tapi karena ada skema dopamine loop yang didesain sangat agresif buat ngehack psikologi bertahan hidup kita. Mari kita bedah secara rasional pakai data psikologi. Kenapa formula nyamar jadi miskin lalu mendadak berkuasa ini sangat adiktif. Pertama, ada taktik ekstrim kontras dan kompresi waktu. Dalam struktur film Hollywood konvensional, butuh waktu 90 menit bagi karakter utama untuk jatuh, belajar, dan kemudian bangkit. Tapi drama pendek gak punya waktu buat itu. Opportunity cost perhatian penonton itu mahal. Makanya mereka memadatkan siklus emosi itu menjadi kurang dari 60 detik. Detik ke-10 kalian dihina, detik ke-45 rahasia kalian terbongkar. Secara emosi ini menghasilkan kepuasan. Ini adalah dopamine shot instan tanpa jeda. Kedua, manipulasi the underdog effect dan hasrat balas dendam. Secara evolusi, otak manusia diprogram untuk benci pada ketidakadilan. Ketika kita melihat karakter yang tertindas, otak kita mengaktifkan empati yang dalam. Namun yang dijual di drama ini bukan sekedar keadilan, melainkan instant revenge atau balas dendam instan. Penonton mendapatkan kepuasan saat si penindas berlutut minta maaf. Ini mengaktifkan reward center di otak kalian dengan intensitas yang sama seperti saat kalian memenangkan sebuah kompetisi. Kedua, penerapan Zeigarnik Effect yang kejam. Apakah kalian tahu kenapa ada orang yang rela beli koin demi lanjut ke episode 20? Psikologi mengenal istilah Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak manusia untuk terus mengingat tugas atau cerita yang menggantung atau belum selesai. Drama ini memotong episode tepat 2 detik sebelum si CEO menunjukkan identitas aslinya. Otak kalian bakal ngerasa gatal dan gak nyaman kalau gak tahu kelanjutannya. Secara finansial ini adalah strategi monetisasi paling jenius. Tapi tunggu dulu. Di balik kepuasan instan dan hiburan yang murah ini, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh kesehatan mental dan fungsi otak kalian. Mengonsumsi drama berdurasi singkat secara terus-menerus bukan cuma buang-buang waktu, tapi juga membawa dampak bahaya yang sangat nyata. Bahaya pertama, kerusakan attention span dan brain fog. Ketika kalian terbiasa menonton konflik yang selesai dalam 60 detik, otak kalian dipaksa untuk terus menerima stimulasi tingkat tinggi tanpa henti. Akibatnya, kemampuan kalian untuk fokus pada hal-hal penting di dunia nyata, seperti membaca buku, bekerja, atau belajar yang semuanya butuh proses lama akan menurun drastis. Otak menjadi tidak sabaran dan kalian akan mudah mengalami brain fog atau kabut otak, di mana kalian merasa sulit berkonsentrasi dan cepat merasa bosan. Bahaya kedua, erosi empati dan persepsi hitam putih. Drama pendek menyederhanakan realita yang kompleks menjadi hitam dan putih. Karakter jahat digambarkan sangat jahat tanpa alasan, dan karakter baik ditindas habis-habisan sebelum membalas dendam dengan kejam.
Bahayanya, ini bisa mengikis kemampuan empati kalian di dunia nyata. Kalian akan mulai memandang hubungan antar manusia secara transaksional dan penuh kecurigaan, serta kehilangan kemampuan untuk memahami bahwa manusia di dunia nyata itu punya sisi abu-abu yang kompleks. Bahaya terakhir yaitu kecanduan finansial mikro. Ini yang paling merusak kantong. Sistem pembayaran jangka pendek ini sangat menjebak. Mereka tidak menjual sistem langganan bulanan seperti Netflix, melainkan sistem koin per episode yang harganya terlihat murah, hanya beberapa ribu rupiah saja. Tapi karena otak kalian sudah terkena Zeigarnik Effect, kalian akan terus membeli koin tanpa sadar. Tahu-tahu di akhir bulan, kalian kaget melihat tagihan digital kalian sudah habis ratusan ribu atau bahkan jutaan rupiah hanya untuk menonton drama yang kualitasnya sebenarnya biasa saja. Tapi di sini plot twistnya, banyak kritikus film bilang drama ini laku karena penontonnya malas berpikir atau kurang edukasi. Tapi analisis ini tidak sepenuhnya benar. Mari kita tarik isu ini ke ranah makro. Ledakan drama CEO nyamar jadi miskin ini sebenarnya adalah cerminan dari kecemasan ekonomi global yang sedang kita alami sekarang. Kita hidup di era teknologi, inflasi tinggi, stagnasi gaji, dan hilangnya mobilitas sosial. Di dunia nyata kalian kerja keras sebagai kuda tiap hari pun belum tentu kalian bisa beli rumah atau naik jabatan. Meritokrasi terasa mati. Nah, drama-drama ini hadir sebagai analgesik atau obat pereda nyeri psikologis bagi kelas pekerja. Ketika dunia nyata terlalu keras dan kesuksesan finansial terasa mustahil untuk diraih, cerita tentang pemuda miskin yang ternyata punya warisan triliunan memberikan fantasi pelarian yang instan. Cerita ini laris bukan karena orang bodoh, tapi karena orang-orang sudah lelah dengan realita yang tidak pernah memihak pada mereka. Ini bukan sekedar hiburan, ini adalah mekanisme pertahanan diri dari stres modern. Jadi setelah kita tahu isi dapur, taktik manipulasi, hingga bahaya laten di balik layar, apa yang bisa kita pelajari biar nggak sekedar jadi korban konsumen yang kehilangan waktu dan uang? Ada 2 poin penting. Pertama, kendalikan dopamin kalian. Mulai sekarang, setiap kali kalian ngerasa gemas dan pengen klik episode selanjutnya, sadari bahwa otak kalian lagi dihack pakai Zeigarnik Effect. Tarik napas, tutup aplikasinya selama 5 menit. Yang kedua, ambil formula narasi ini untuk bisnis atau konten kalian. Kalau kalian adalah seorang konten kreator atau pebisnis yang jualan di era digital, jangan cuma mencibir drama ini. Pelajari polanya. Gunakan ekstrim kontras di awal konten kalian. Buat hook dalam 3 detik pertama dan tunda solusi atau value utama produk kalian di bagian akhir untuk menjaga retensi. Industri digital berubah dengan cepat dan audiens gak akan makin sabar. Menolak tren ini gak akan bikin kita kelihatan lebih pintar, tapi memahami cara kerjanya dan menjaga diri dari dampak buruknya, itu yang bikin kita selangkah lebih maju di depan algoritma. Menurut kalian, dari semua jenis drama nyamar ini, kiasan mana yang paling bikin kalian susah buat stop scroll? Tulis opini kalian di kolom komentar. Kita diskusi sehat di sana. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.